Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Dinovita dengan NIM 2423240040, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk ujian tengah semester pembelajaran Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah. Baik, langsung saja. Yang A yaitu ada pilihan ganda. Soal yang pertama. Salah satu tujuan utama pembelajaran akidah akhlak di madrasah adalah jawabannya yaitu B. Jawabannya yaitu B. Kita garis dulu. Jawabannya yaitu B. Membentuk siswa menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna dengan akhlak mulia. Lanjut soal yang kedua, metode pembelajaran yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai akhlak seperti jujur, tanggung jawab, dan disiplin adalah dengan jawabannya yaitu adalah B lagi, yaitu keteladanan uswa hasanah dari guru dan praktik langsung. Lanjut soal yang ketiga. Materi akidah akhlak dalam mata pelajaran ini secara fundamental membahas tentang jawabannya adalah C. Pokok-pokok keyakinan dalam Islam atau rukun iman. Soal yang keempat yaitu konsep akhlakul karimah yang harus ditekankan dalam pembelajaran akidah akhlak meliputi akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap jawabannya yaitu B. Diri sendiri dan lingkungan. Lanjut soal yang kelima, pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah atau diskusi kasus nyata terkait perilaku moral, misalnya kenakalan remaja. Nah, paling sesuai untuk mengembangkan dimensi ini, jawabannya yaitu jawabannya itu yang B, efektif dan psikomotorik atau sikap dan praktik. Nah, lanjut kita ke bagian B yaitu soal esai. Soal pertama yaitu jelaskan secara singkat perbedaan esensial antara konsep akidah dan akhlak dalam ajaran Islam, serta bagaimana kedua konsep tersebut saling berkaitan dalam pembelajaran di madrasah. Jawabannya, perbedaan esensial akidah dan akhlak. Akidah adalah keyakinan dalam hati tentang keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Sifatnya itu batin atau internal dan menjadi dasar kepercayaan seorang muslim. Akhlak adalah perilaku atau sikap yang tampak dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, sopan, dan tolong-menolong. Sifatnya ini yaitu lahir atau praktik nyata. Nah, keterkaitan dalam pembelajaran di madrasah, akidah dan akhlak itu, akidah itu menjadi landasan, sedangkan akhlak adalah wujud nyata dari akidah. Jadi, seorang yang memiliki akidah yang kuat akan terjamin dalam akhlaknya yang baik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran di madrasah, keduanya itu diajarkan secara terpadu. Siswa tidak hanya memahami keimanan, tetapi juga mengamalkan dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari. Nah, soal yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 metode pembelajaran akidah akhlak yang inovatif selain metode ceramah dan berkaitan dan berikan contoh penerapannya di kelas. Oke,
Jawabannya yaitu yang pertama itu adalah ada metode role playing atau bermain peran. Metode ini mengajak siswa untuk memerankan suatu situasi tertentu agar mereka dapat memahami nilai akhlak secara langsung melalui pengalaman. Nah, contoh penerapan ini bagaimana sih? Contohnya itu pada materi kejujuran. Jadi, beberapa siswa berperan sebagai penjual dan pembeli. Nah, salah satu siswa itu yang pertama yaitu beberapa siswa berperan sebagai penjual dan pembeli. Nah, yang kedua yaitu salah satu siswa menemukan uang yang bukan miliknya. Yang ketiga, siswa diminta mempraktikkan sikap jujur dengan mengembalikan uang tersebut. Jadi, dalam ketiga contoh ini, siswa itu harus menerapkan kejujuran dalam metode metode pembelajaran berperan bermain peran atau metode role playing. Lanjut, yang kedua yaitu metode problem basic learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi, siswa diberikan suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian mereka mencari solusi berdasarkan nilai akidah akhlak. Oke, contoh penerapannya itu pada materi toleransi. Jadi, yang pertama itu guru memberikan kasus. Ada teman yang berbeda agama. Bagaimana sikap kita? Jadi, bagaimana sikap anak tersebut eh, bersikap kepada teman yang berbeda agama. Yang kedua yaitu siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi. Jadi, bagaimana solusi siswa untuk teman yang berbeda agama ini? Lalu hasil yang tadi, hasil dari berdiskusi tadi, siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, metode yang terakhir itu metode cooperative learning atau kerja kelompok. Siswa belajar dalam kelompok kecil untuk saling membantu, memahami materi, dan mengembangkan sikap sosial. Contoh penerapannya itu pada materi akhlak terpuji. Jadi, siswa dibagi dalam berbagai kelompok, lalu setiap kelompok mendapatkan tugas membahas satu sikap, terus misalnya jujur, sabar, atau tolong menolong. Terus lalu terakhir itu kelompoknya mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, soal yang ketiga yaitu dalam konteks penilaian pembelajaran akidah akhlak, apa yang dimaksud dengan penilaian otentik? Mengapa penilaian ini dianggap lebih relevan untuk mata pelajaran akidah akhlak dibandingkan penilaian tes tertulis biasa? Jawabannya yaitu penilaian autentik adalah penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara nyata dan menyeluruh, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui tugas-tugas yang mencerminkan kehidupan sehari-hari. Penilaian ini tidak hanya berupa tes tertulis, tapi juga dapat dilakukan melalui observasi, praktik, proyek, portofolio, dan penilaian sikap. Nah, mengapa sih lebih relevan untuk akidah akhlak? Jadi di sini ada ada tiga, ada tiga. Jadi yang pertama yaitu menilai perilaku nyata akhlak. Tujuan utama pembelajaran akidah akhlak adalah membentuk sikap dan perilaku, bukan hanya pengetahuan. Penilaian otentik dapat melihat langsung bagaimana siswa bersikap, misalnya kejujuran, sopan, santun, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu mengukur secara menyeluruh atau holistik. Nah, penilaian ini tuh mencakup tiga aspek. Ada kognitif, afektif, psikomotorik. Kognitif itu adalah pengetahuan, afektif itu sikap, dan psikomotorik itu keterampilan. Jadi, sehingga hasilnya lebih lengkap dibandingkan tes tertulis. Yang ketiga, Ini yang ketiga, kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siswa dinilai melalui kegiatan nyata seperti praktik ibadah atau interaksi sosial, sehingga pembelajarannya lebih bermakna. Yang keempat, yaitu mendorong pembiasaan akhlak
akhlak baik. Karena dinilai dengan kehidupan sehari-hari, siswa terdorong untuk membiasakan berperilaku baik, bukan sekedar menghafal materi. Baiklah, mungkin hanya itu hasil kerja saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.